Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin aku nggak sempet ngedit, jadi hari ini baru tayang lagi videonya. Semoga teman-teman nggak bosen ya sama video-video aku. Nah ini kemarin tuh yang pas pertemuan orang tua kan di sekolahannya masyarakat. Nah ini bawa diangka juga. Ini tuh pagi-pagi ya, rempong banget deh pokoknya persiapannya. Jadi nggak bisa aku videoin lah pokoknya kalau udah masalah yang rempong-rempong gitu ya. Nah jadi ini kita udah di sekolahannya, ini sekalian mau ngambil perlengkapan sekolahannya gitu ya. Nah ini dia kelasnya Mas Raka udah dibagi-bagi gitu. Masya Allah nggak kerasa banget ya anaknya tuh udah masuk SD gitu. Perasaan baru kemarin deh aku deg-degan mau dioperasi sesar. Lebay banget. Nah ini keadaan sekolahannya. Dan ini lagi di ruangan kelasnya mau ngambil perlengkapan sekolahnya. Jadi udah lengkap gitu ya, udah ada seragamnya, udah ada buku tulis segala macamnya tuh. Jadi kita tinggal ambil aja. Nah ini Mas Raka yang videoin jadi goyang-goyang gitulah. Nah ini habis itu tuh aku nyempetin gitu belajar nyetir ya. Aku tuh ya Allah hangat-hangat kayak ayam kata orang. Jadi belajar nyetir nih udah agak bisa gitu ya, terus udah molor lagi lama. Nah kan pas pegangnya lagi tuh kan kayak berasa belajar mulai dari awal gitu ya, jadi nggak bisa-bisa sampai sekarang. Udah bisa sih, cuman masih takut ya kalau di jalanan besar kayak gitu-gitu, parkir pun belum terlalu bisa gitulah. Jadi ya gitu deh, soalnya belajarnya juga nggak sempet ya, nggak ada waktunya gitu. Nanti deh kapan-kapan memang harus mau diberaniin gitu ya. Dan oke, habis ini tuh aku nggak sempat videoin apa-apa lagi ya teman-teman. Jadi lanjut video di keesokan harinya aja ya. Nah oke, ini keesokan harinya di hari Minggu. Ini pagi-pagi aku mau beres-beres rumah dulu. Baru habis itu tuh ada arisan komplek gitu ya. Nah teman-teman gimana kabarnya nih? Aku belum nanyain, nggak sah banget kalau nggak nanyain kabar teman-teman ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, semangat gitu ya, menjalankan aktivitas sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga. Pasti ada yang sama juga kayak aku, rutinitas baru gitu ya, yang anaknya baru mulai masuk sekolah atau yang sebelumnya online, sekarang kan juga udah pada tatap muka gitu ya. Aku agak kerasa sih, soalnya kan kemarin TK-nya itu masuknya jam setengah 8 gitu kan. Nah sekarang SD-nya tuh jam 6.25 tuh udah harus di sekolah gitu. Makanya ini aku kayak adaptasi baru lagi gitu. Karena jadwal masnya berubah, otomatis jadwal adiknya tuh ikutan berubah gitu ya teman-teman. Masnya bangun subuh, adiknya juga pasti ikutan bangun kan. Jadi ya gitu deh, mulai adaptasi baru lagi. Lumayan lumayan kayak lomba lari ya kalau udah pagi-pagi itu. Tapi ya gitu deh, harus dijalani, nanti lama-kelamaan juga akan terbiasa gitu ya. Ini aku lanjut beres-beresin kamar, soalnya jam 11-an gitu tuh mau arisan komplek gitu ya. Jadi aku beres-beres dulu, nanti selesainya tuh pasti mager gitu kan. Aku tuh pokoknya kalau udah habis mandi, udah seger, apalagi udah skincarean itu pasti udah males gitu ya, bawaannya tuh mau rebahan aja. Jadi emang harus sebelum mandi tuh beres-beres dulu gitu. Nah ini deh angka muncul deh dia kalau aku udah mulai ngidupin vakum vakum cleaner, pasti dia datang gitu ya. Penasaran banget anaknya. Tapi dia ini ngeliatin aja, aku bilang no, dia ngerti sih, alhamdulillah. Nah kemarin ada juga yang nanyain ya, spill vacuum cleanernya ini aku pakai udah hampir 2 tahunan ya, masih awet alhamdulillah. Vakum murah meriah 300 ribuan. Linknya aku taruh di description box, ada kok di description box ya, jadi tinggal cek aja di sana. Ini tuh vakum bolde ya teman-teman. Nah oke, ini aku jawabin pertanyaan dari teman-teman aja ya, lumayan banyak yang dari video sebelumnya itu.
Yang pertama ini dari Kak Upitmu Wafik 24. Kak, gimana biar konsisten bikin video? Masya Allah, aku juga sampai sekarang tuh masih ini ya masih naik turun gitu moodnya, tapi alhamdulillah sebisa mungkin aku masih tetap konsisten lah dalam seminggu tuh minimal 2 video gitu ya. Jadi aku tuh paling apa ya, mungkin karena udah terbiasa, udah jadi kebiasaan gitu ya. Jadi kalau nggak upload video atau nggak kerja gitu tuh kayak ada yang kurang gitu loh teman-teman, kayak ada suatu penyesalan gitu kalau nggak produktif gitu ya. Pokoknya cobain deh kalau udah terbiasa gitu, udah ngerasa nyaman lah dengan pekerjaan kita gitu ya. Yang penting harus dibawa enjoy sih ya teman-teman, harus nyaman gitu jalaninnya. Dan satu tipsnya juga, aku tuh selalu suka ini loh sharing gitu sama teman-teman aku yang sesama inilah nge-YouTube gitu ya. Jadi kita tuh saling sharing gitu, kalau kita sama-sama lagi turun semangatnya gitu, kita saling nyemangatin gitu. Jadi biar tetap semangat terus. Pokoknya cari aja apa yang bisa bikin kita semangat gitu ya. Entah itu dari nontonin video orang-orang, kadang itu juga yang bisa bikin kita semangat loh. Oke, nah lanjut lagi dari Kak Diah Ayu Puspitaloka. Kak Ica, kalau pemasukan dari YouTube itu bisa buat apaan aja kan kalau kebutuhan sehari-hari sudah teralokasikan dengan gaji suaminya? Untuk ditabung Kak, jadi alhamdulillah sepenuhnya gaji YouTube itu bisa aku tabung. Ya itu ya, karena aku masih berusaha pakai kebutuhan sehari-hari itu dari penghasilan tetap dari gaji Pak suami gitu. Jadi untuk penghasilan aku tuh memang aku fokuskan untuk ditabung, karena kalau nggak gitu kan kapan impian-impiannya bisa tercapai gitu ya kalau semua penghasilan tuh dipakai untuk kebutuhan. Nah makanya aku masih konsisten budgeting sampai sekarang biar itu biar uangnya tuh bisa sebagian ditabung. Pokoknya kalau untuk pembagian penghasilan aku tuh kan ada dari YouTube ya. Nah dari YouTube itu sepenuhnya aku tabung, dari Shopee affiliate juga sepenuhnya aku tabung. Nah untuk jajan-jajan atau untuk pulang kampung biasanya tuh aku pakai dari penghasilan endorse ya teman-teman. Jadi ada 3 penghasilan, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau untuk penghasilan endorse tuh kan kayak rezeki yang tak terduga ya, maksudnya nggak disangka kan setiap bulannya, kalau ada ya ada gitu, kalau nggak ada ya udah. Jadi dari situ aku pakai untuk biasanya pulang kampung atau tambahan untuk ngasih orang tua gitu. Nah, pokoknya pertama itu kasih orang tua, terus sedekah, terus sisanya lagi untuk ditabung. Oke. Kemudian dari Kak Sri Haryanti, kalau beli barang-barang kayak gitu online maupun offline ngumpulinnya uang dari mana Bun? Ya dari penghasilan aku Bun. Nah kebetulan kalau biasa aku belanja-belanja online gitu ya, kan sering tuh. Nah jadi teman-teman, itu sepenuhnya aku nggak keluar uang, kan aku gabung nih di partner Shopee affiliate. Jadi feedbacknya itu kadang kita dikasih voucher diskon gitu untuk belanja kan, lumayan lah, kadang di atas 500 ribuan. Nah jadi itu yang biasa aku pakai untuk belanja online. Kalau dulu bahkan aku gabung di ambasadornya, itu biasanya vouchernya bisa sampai 1 jutaan. Makanya kalau dulu aku lebih sering belanja ya dibanding sekarang. Nah gitu sih, kecuali kalau memang ada keperluan yang lumayan besar kan, biasa aku beli di online. Nah itu baru pakai tambahan uang aku. Tapi sekarang ada tambahan proyek lagi, lumayan dapat Shopee Pay lagi 450 ribuan gitu, lumayan lah buat tambah-tambahan belanja online lagi ya. Nah gitu sih teman-teman. Kalau untuk belanja offline itu baru biasanya dari sisa-sisa ya uang endorse gitu. Pokoknya kalau memang ada kebutuhan yang mau aku beli banget, nah itu baru aku pakai uang pribadi gitu teman-teman. Nah oke, habis ini selesai sudah. Nah ini aku mau buka paket nih. Ini ya baru aja aku belanja online ya bulan ini. Aku beliin untuk keperluan anak nih, beli tasnya Mas Raka. Ini aku beli online kemarin, harganya berapa, 160-an, karena dia minta yang troli. Kalau di offline sini lumayan mahal, 200 ribuan aku tanyain ya. Ini lumayan bagus sih menurut aku ya, cuman minusnya ternyata ini tuh nggak bisa tegak berdiri gitu loh, jadi harus nyender gitu. Aku pikir yang bisa berdiri kayak koper gitu kan,
kan. Nah ini dapat bonus botol juga, tapi lumayan sih ini, anaknya juga happy pas aku beliin gitu. Nah ini trolinya tuh karena bawaan SD-nya tuh lumayan berat gitu kan teman-teman, jadi ya udahlah aku pikir oke lah aku beliin yang modelan troli ini, juga masih bisa diransel gitu sih. Tuh bahannya juga bagus, ini waterproof gitu ya, anti air gitu ya, lumayan lah dengan harga segini, worth it lah menurut aku ya. Nanti untuk link pembeliannya pokoknya cek aja di description box ya. Nah ini kemudian aku beli sepatunya, kan di sekolahnya tuh diharuskan ada 2 sepatu ya, warna putih dan hitam. Nah ini yang putihnya tapi aku beli beli offline, soalnya tuh nggak keburu gitu, bimbang kan ukurannya tuh, takut salah ukuran gitu. Nah ini kan di luar ekspektasi aku, ternyata pakai ukuran yang 38. Udah was-was banget, soalnya aku beli yang hitam itu, beli online itu ukurannya 35. Nah yang ini aku beli online nih ukuran 35. Nah itu tadi yang warna putihnya, tapi ada link Shopee-nya ya kalau teman-teman mau. Itu sepatunya bagus sih, bahannya tuh ringan gitu, pokoknya kokoh gitulah teman-teman. Ini aku beli yang online kan ukuran 35, ini merek Ardiles tuh, bagus banget sih. Ini aku beli cuman di online 102.000, kalau di mall kan lumayan mahal ya. Nah ini pas aku cobain ke masyarakannya, alhamdulillah sih ternyata muat ya. Nggak tahu yang putih tuh kenapa tiba-tiba pakai ukuran 38 gitu. Nah ini alhamdulillah muat dan nyaman gitu dipakainya. Lumayan jauh lebih hemat, yang aku beli offline itu mau nggak mau beda selisih 40 ribuan gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Offline-nya ada ya, kalau yang mau linknya aku taruh di description box. Terus ini aku beliin juga buat Dek Angka tuh, gemoy banget. Dia tuh kan belum ada sepatu ya, lungsuran masnya tuh pokoknya semuanya udah aku kasihkan ke orang, kecuali celana jeans aja tuh yang aku keep sampai sekarang, soalnya celana jeans anak cowok tuh kan mahal-mahal ya, dan lagi tuh masih pada bagus-bagus gitu. Nah untuk sepatu aku beli lagi lah, ini murah sih, aku beli 98.000 kalau nggak salah. Itu bahannya bagus banget teman-teman, lentur gitu dan nyaman lah dipakai anak gitu ya, ringan dipakai diangkat tuh nyaman banget. Terus ini aku beli dompet. Nah ini tuh harganya 26.000 kan, aku iseng soalnya nggak punya dompet panjang gitu, maksudnya buat dibawa-bawa gitu ya. Dan ini bagus sih menurut aku ya. Aku tuh gemes kalau banyak kantong-kantongnya kayak gini tuh loh. Tuh ini tuh banyak banget. Ada 1, 2, 3, ada 4 gitu. Bayangin muat berapa kartu coba. Ini tuh bagus lah, bahannya juga bagus sih menurut aku, harganya murah meriah. Pokoknya nanti untuk linknya cek aja di description box ya. Ini aku udah siap-siap mau pergi arisan. Tuh Angkanya udah tidur. Pokoknya kalau hari libur tuh alhamdulillah urusan anak-anak tuh diambil alih sama Pak suami ya. Kayak mandiin, ngasih makan, ngajak main. Nah itu makanya aku bisa fokus kerjaan rumah. Oke, nah ini kita udah OTW mau arisan. Nah segini-segini aja sih orangnya ya, soalnya di komplek aku tuh kan nggak rame. Kemarin ada yang nanyain nih, aku lupa sih screenshot ya, gimana nih akrab nggak sama tetangga gitu, anaknya suka main nggak sih antar tetangga gitu. Jadi aku tuh dibilang akrab nggak juga terlalu akrab sih, soalnya kita ngumpul tuh juga paling sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya. Cuman aku senengnya gitu punya tetangga ini tuh, pokoknya aku seneng banget lah punya tetangga seperti ini ya. Maksudnya tuh kita tuh kelihatan cuek tapi tuh aslinya care. Terus kalau udah ngumpul tuh udah pasti heboh banget gitu ya. Cuman memang karena kita mungkin lagi punya pada anak kecil gitu kan semuanya, jadi mekap di rumah semuanya gitu. Tapi aku seneng banget sih, maksudnya tuh nggak ribet, nggak yang sering-sering ngumpul gitu loh. Aku suka banget gitu. Nah alhamdulillah bulan ini aku yang dapat arisannya. Jadi kita ngumpulin arisan tuh kan 2 bulan sekali ya, lumayan dapatnya jadi 3 juta. Nah jadi sekian dulu video aku kali ini, semoga menghibur dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next video, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.